Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta, dan Bapak, Ibu, Saudara keluarga besar Bapak Matthew Sumarto dimanapun berada. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pagi ini tanggal 25 Oktober 2020 diambil dari Galati pasal 6 ayat 2, berbunyi, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara, dalam Alkitab ada kisah tentang Boas dan Rut. Bagaimana dalam bertolong-tolongan. Mari kita baca dalam Rut 2 ayat 8 sampai 10 disebutkan, "Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, 'Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ladang dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan.'" Ayat 9 dan 10 Bapak Ibu berkenan membaca di rumah masing-masing. Saudara, berdasarkan kepada contoh Boas menolong Rut, kita diperlihatkan sisi yang lain yang dalam menolong yang sangat berbeda dengan pertolongan yang dilakukan manusia pada umumnya. Pada umumnya kebanyakan manusia berprinsip dalam menolong dilakukan dengan yang pertama, menolong ala kadarnya. 2, membantu semampunya. 3, yang penting telah ambil bagian. Dan yang keempat, menolong apa adanya. Namun berbeda dengan ini, Boas justru melakukan extraordinary, melebihi rata-rata dan melebihi standar yang umum. Cara menolong dengan tuntas dilakukan dengan memberi pertolongan berkesinambungan. Ya. Saudara, kita akan membaca di dalam Rut ayat 11 sampai 13 ya. Untuk kesekian kali ya, Bapak Ibu Saudara berkenan baca di rumah masing-masing. Saudara, dari bacaan ayat di atas kita dapat pahami dengan baik bahwa menolong dengan tuntas ya ini pertolongan yang menjawab masalah, seperti yang dilakukan Boas kepada Rut, pertolongan yang menyelesaikan masalah. Membaca Rut 1 ayat 1 sampai 2 dan 13 jelas disebutkan bahwa Rut adalah perempuan Moab, menantu Naomi. Rut seorang menantu yang setia yang tidak meninggalkan mertuanya meski suami telah meninggal. Rut 1 ayat 15 sampai 18. Rut adalah wanita Moab yang akhirnya percaya kepada Allahnya Naomi. Dalam Rut 1 ayat 16, ia wanita yang percaya dalam iman yang dicatat dalam Alkitab. Rut dan Naomi pulang dari Moab ke Bethlehem Yehuda setelah mengalami banyak masalah. Sebagai orang yang tidak punya apa-apa, dengan keadaan ini mereka harus bertahan hidup. Dan untuk inilah Rut harus bekerja sebagai pekerja di ladang-ladang, dan Boas menolongnya dengan memberikan kesempatan memungut jelai. Ringkas cerita, Boas dalam menolong dengan tuntas ialah pertolongan yang mengubah derajat hidup. Ya, terdapat dalam Rut 4 ayat 13 sampai 15. Saudara berkenan membaca di rumah masing-masing. Saudara, dalam kisah Rut menjelaskan bahwa Rut bukan saja hanya memungut jelai di ladang Boas, melainkan kemudian telah menjadi istri Boas setelah Boas menebusnya. Boas memberikan pertolongan dengan tuntas, bukan hanya dengan memberi kebutuhan makan dan minum, melainkan telah mengubah status Rut. Boas telah mengubah derajat kehidupan Rut, perempuan Moab tersebut, yang pada akhirnya melahirkan keturunan Israel yang luar biasa.
Rut melahirkan Obed, Obed memperanakan Isai, dan kemudian memperanakan Daud. Dari Daud lah garis keturunan Kristus lahir ke bumi ini. Boaz mengubah derajat Rut menjadi istri yang terhormat. Ini adalah status yang berubah, merupakan contoh bagaimana pertolongan mampu mengubah status kehidupan seseorang. Boaz menebus Rut dan menjadikan permaisurinya. Tindakan ini sangat terhormat dan mulia. Apalagi pada akhirnya menjadikan Rut wanita yang perkasa dalam iman. Rut memiliki kehidupan yang mengalami peningkatan yang luar biasa. Jika masa lalunya dikenal sebagai orang Moab yang tidak terpandang bagi orang Israel, namun kemudian ketika ia memutuskan percaya kepada Allah mertuanya Naomi, maka semua arah dan kehidupannya pun berubah. Ia bukan hanya dikenal sebagai golongan masyarakat biasa yang tidak memiliki pengaruh apa-apa, tetapi dikenal sebagai tokoh iman yang luar biasa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kembali pagi ini kami menghampiri hadirat-Mu. Ajarlah kami senantiasa bila memberikan pertolongan bukan hanya sesaat. Ampuni hamba-Mu bila belum melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.